Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6a. Namun sebelum itu saya mengajak kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6a. Di bawah perikop, Yesus ditolak di Nazaret. Ayat pertama, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi dengan sungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dibawa perikop jangan ada perbedaan dalam pelayanan. Jangan ada perbedaan dalam pelayanan. Ini maksudnya bagaimana? Perbedaan dalam pelayanan seperti kotong bisa melayani Tuhan dalam bermusik, atau yang lain dalam bernyanyi, atau dalam hal lain bisa memimpin ibadah, atau sebagainya. Ataukah yang dimaksud oleh penafsir atau Bapak Mama Pendeta dalam menyusun khotbah hari ini adalah perbedaan tempat, situasi, keadaan yang digambarkan Yesus waktu dia ditolak di Nazaret. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu bacaan yang sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat mengagumi dan patut dikagumi. Karena apa? Karena tentang pelayanan Yesus di tempat asalnya. Sangat-sangat menarik karena apa? Entah Bapak Mama merasakan atau tidak, tapi pertanyaan ini lebih sinkron dengan pertanyaan untuk para pendeta, para pelayan, para calon pendeta, para presbiter, dan sebagainya. Bagaimana rasanya melayani di tempat atau di jemaat sendiri? Bagaimana rasanya melayani jemaat yang sudah dari zaman yang kotong bisa sebut dari kotong kecil, kotong muda, melayani sampai detik ini di umur yang seperti ini. Bagaimana rasanya? Itu yang harusnya dipertanyakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Karena
yang dikatakan oleh Tuhan di ayatnya yang keempat benar adanya gitu. Saya meyakini dan saya meyakinkan kepada Bapak Mama Saudara semua bahwa pernyataan ini adalah benar adanya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Bukan bermaksud bahwa menyatakan bahwa saya tidak dihormati di tempat pelayanan saya yang sekarang, bukan. Tetapi akan ada banyak pencobaan, ada banyak rasa, ada banyak hal yang kotong tidak sangka-sangka, akhirnya kotong menemukan. Jadi kotong selalu berpikiran bahwa kotong akan selalu ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kotong keinginan, ditempatkan dengan sesuai dengan kotong punya keadaan, situasi yang kotong alami. Pokoknya harus sesuai dengan kotong ekspektasi. Tetapi ternyata ketika kotong ditempatkan di tempat yang sebenarnya itu tempat asal kotong, tempat yang orang kotong kenal, orang-orang yang kotong tahu, orang-orang yang sebenarnya tahu kotong berasal dari seperti apa, kotong dari golongan apa, kotong dari terpelajar dari mana, semuanya mereka tahu, dan berujung pada pertanyaan dan pernyataan bahwa kotong tidak diakui sebagai seorang pelayan, kotong tidak diterima secara baik sebagai seorang pelayan. Hal-hal itu tuh semakin hari semakin terjadi. Bahkan bukan hanya di kota-kota, tetapi di perkampungan pun tetap terjadi gitu. Penolakan yang terjadi di dalam jemaat sendiri, di jemaat asal itu sungguh terjadi. Jadi hal yang terjadi yang dialami oleh Yesus Kristus itu bukan satu fiktif, tapi suatu realita nyata yang terus kotong alami sampai detik ini. Jadi apa sih sebenarnya yang mau menjadi perbedaan dalam pelayanan? Perbedaan pelayanan di luar sana saat kotong melayani orang lain, dalam tanda kutip adalah orang-orang yang di luar asal daerah kita, di luar asal jemaat kita, dengan kotong melayani orang-orang yang ada dalam kotong pun jemaat sendiri, orang-orang yang ada dalam kotong punya lingkup daerah sendiri, orang-orang yang berasal dari satu suku sendiri. Sangat-sangat berat. Menyamakan perspektif, menyamakan pola pikir, menyamakan latar belakang pemikiran, segala sesuatu tentang itu sangat sulit. Ketimbang kotong ada di tempat yang kotong baru tuju, orang baru mengenal, orang-orang akan berusaha mengerti kotong, orang-orang akan berusaha mencari tahu, orang-orang akan berusaha mau untuk belajar bersama-sama. Ketimbang orang yang sudah mengenal kita. Sama Bapak Mama Saudara. Jadi segala proses yang dialami Yesus Kristus tidak terelakkan untuk kotong yang dikasihinya. Jadi kotong yang dikasihinya juga turut merasakan hal yang sama untuk menjadi bukti nyata bahwa Yesus Kristus telah melewati itu. Tentu kotong yang dikasihi, kotong yang diberikan karunia yang penuh, karunia yang cukup, hikmat yang penuh, hikmat yang cukup, dapat melewati hal yang sama pula. Jadi kalau Yesus Kristus ditolak di Nazaret, itu bukan berarti kotong tidak mampu melewati itu. Kalaupun kotong dalam tanda kutip ditolak dengan kondisi yang berbagai hal, yang kotong tidak dapat menggambarkan secara eksplisit, secara langsung kondisi itu, tapi saya mau bilang bahwa pelayanan Yesus Kristus tidak berhenti di Nazaret. Dia terus berlanjut, dia terus menggurui murid-muridnya untuk terus mengabarkan Injil dimanapun berada. Jadi dalam kondisi yang tersulit sekalipun, Yesus Kristus memberikan kotong satu contoh nyata untuk terus berproses dengan Tuhan, terus mau jadi pekabar-pekabar Injil yang membawa harum bagi nama Tuhan, yang tidak hanya menetap di satu tempat, stuck karena satu persoalan, karena ditolak, karena dihina, dicerca. Ingatlah bahwa Yesus Kristus yang memberikan kotong kehidupan sudah lebih dahulu merasakan itu, bahkan lebih parah daripada itu. Maka dari itu kotong pasti bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan yang telah melewatinya terlebih dahulu. Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya soal pelayanan,
Saya yakin dalam soal pekerjaan, dalam rumah tangga, hal-hal yang tidak terduga sekalipun kotong sering merasa ditolak oleh kotong punya orang tua, oleh kotong punya anak-anak, oleh kotong punya murid, oleh kotong pun rekan sepekerjaan, rekan sekantor. Kotong sering sekali pasti merasa bahwa kotong ditolak, kotong tidak diterima, kotong pekerjaan tidak benar, kotong sebagai orang tua yang tidak benar, kotong sebagai anak-anak yang tidak benar. Tetapi memang kotong akan merasa seperti itu adalah salah satu bentuk proses untuk hidup, untuk menjalani hidup yang lebih baik. Tidak boleh menolak hal-hal seperti itu, tetapi tetap percaya, tetap berteguh. Kalau dalam penolakan itu memang kotong ada berbuat salah, kotong harus berproses menjadi lebih baik lagi di hari-hari akan datang. Dan kotong terus berproses dalam Tuhan untuk melibatkan Tuhan dalam kotong hidup. Jangan sampai kotong mengandalkan kotong punya kemampuan diri, mengandalkan kotong punya kehebatan diri, sampai melupakan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam pekabaran Injil ini. Jadi segala sesuatu yang Bapak Mama Saudara lakukan, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, apapun itu, dalam prosesnya tetap percaya bahwa sedari awal Tuhan telah ditolak. Tuhan yang sama pula yang telah melewati penolakan itu di Nazaret akan senantiasa menolong kotong dimanapun kotong berada, bahkan dalam kesusahan sekalipun, bahkan dalam penolakan sekalipun. Dia akan menyertai dan melindungi kotong dalam segala mara bahaya dan selalu menguatkan kotong untuk mampu melewati segala proses yang dipercayakannya. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa mencukupkan dan memberikan kekuatan untuk menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama Saudara semua, saya akan menutup perenungan saat ini dengan berdoa. Saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar di dalam Tuhan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan tugas tanggung jawab pelayanan rumah tangga anak-anak kami Tuhan, orang tua kami, oma opa kami, segala usaha kami, pendidikan kami yang dalam masa ujian, skripsi, tesis, disertasi, apapun itu Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami yang dalam kondisi sakit di rumah sakit, kami yang menjalani perawatan jalan, kami yang ada dalam rumah, dalam perawatan keluarga, kami memohon dalam tangan dan pengasihan Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, kami boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan setiap kami yang mengalami duka cita maupun sukacita di dalam Tuhan. Biarlah kami terus berpengharapan dalam Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Selepas ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali.